Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Diva Saputri dengan NIM B 100-200-268. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai Business Model Canvas dengan mata kuliah Ekonomi Digital. Di sini saya mengambil rencana usaha mengenai makanan dessert yaitu Famelt Milk Crepes, di mana Business Model Canvas atau dapat disingkat dengan BMC merupakan alat manajemen strategi untuk mendefinisikan atau mengkomunikasikan ide dan konsep secara cepat dan mudah. Mengapa saya memilih milk crepe? Milk crepe sendiri berasal dari Prancis, yang mana saya memilihnya karena akhir-akhir ini banyak yang menginovasi saya untuk menjual dan bahkan banyak juga yang membelinya. Sehingga saya memilih milk crepe sebagai rencana usaha yang akan saya mulai. Milk crepe sendiri disajikan dalam tumpukan adonan crepes tipis dan terdapat olesan varian krim yang mana nanti terdapat rasa yang dapat dipilih konsumen. Terdapat 9 elemen penting dalam BMC yang akan menjelaskan tentang rencana usaha yang akan saya mulai. Yang pertama ada value proposition. Value proposition ini nanti akan menjelaskan tentang keunggulan dari milk crepe saya dengan milk crepe yang lain dan apa yang menjadi pembeda antara milk crepe saya dengan milk crepe yang lain. Nah, dari milk crepe Famelt ini, pertama, milk crepe ini berbagi rasa dengan struktur lembut dan menggoda. Nah, mungkin yang menjadi pembeda saya nanti adalah tentang krim rasa dan varian dari adonannya. Sehingga orang akan melihat dan melirik dari, loh kok berbeda dengan produk yang lain. Seperti ada varian tambahan di topping di atasnya juga. Nah, itu nanti orang akan melihat dari varian rasa yang kita miliki. Dan yang kedua, terdapat kualitas premium dan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, dari sini saya akan mengambil bahan yang sekiranya harganya juga terjangkau, namun kualitasnya juga baik. Jadi, mempengaruhi dari adonan dan krim yang akan saya buat. Sehingga orang yang memakannya juga merasakan dari bahan-bahan juga yang berkualitas, karena juga terdapat dari adonan milk crepe-nya itu ada tepung, ada gula. Nah, di situ jika menggunakan gula dan tepung yang berkualitas rendah juga akan mempengaruhi dari adonannya. Sehingga pemilihan merek dalam adonan juga mempengaruhi dari milk crepe ini nanti. Dan yang ketiga ada desain dan tampilan kue yang cantik dan menarik, sehingga orang yang melihatnya akan tertarik dan merasa, loh kok beda dengan yang saya lihat kemarin, atau antara penjual yang satu dengan penjual yang lain, sehingga orang akan tertarik. Nah, di sini seperti tampilan pada topping, seperti diberikan buah yang menandakan, oh ini rasanya, atau tampilan seperti bubuk, coklat, sehingga ini, oh ini ternyata rasa coklat, atau tampilan dari packingan kita nanti sehingga orang akan tertarik, loh kok cantik ya dari packingannya sendiri. Yang keempat, ada penjualan langsung kepada pelanggan di toko fisik, yaitu toko offline atau lewat platform daring, sehingga ini dapat memudahkan antara kita berinteraksi langsung kepada pembeli. Jadi nanti kita dapat mengetahui antusias orang membeli itu, sehingga memudahkan pembeli mengetahui kita juga. Nah, untuk yang orang yang seperti mager atau jaraknya jauh kepada datang ke toko kita bisa melayani juga platform daring gitu. Nah, untuk elemen yang kedua ini akan menjelaskan mengenai customer segment. Dalam hal ini, siapa customer kita nanti atau segmentasi pelanggan yang akan menjadi target penjualan kita. Nah, untuk target penjualan milk crepes ini nanti terdiri dari anak-anak, anak muda, mahasiswa maupun pelajar juga bisa, masyarakat umum, bahkan penggemar kue khas Prancis. Nah, seperti halnya crepes ini adalah makanan seperti kue kalau di Indonesia. Jadi
Siapa saja boleh memakannya karena tidak ada kandungan pengawet dan bahkan terbuat dari bahan-bahan yang insya Allah aman. Nah, untuk elemen yang selanjutnya adalah elemen ketiga, itu mengenai channel. Dalam channel ini, elemen terpenting untuk mencapai kesuksesan bisnis karena channel dapat dijadikan sebagai alat pemasaran. Nah, terdiri dari channel online maupun channel offline. Nah, untuk channel online seperti sosial media, kita dapat menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, dan bahkan saat-saat ini yang menjadi terpenting adalah TikTok. Banyaknya pengguna yang menggunakan server TikTok seperti orang akan melihat dari tampilan kita menjual dan bahkan membuat, sehingga orang akan tertarik dan ingin mencobanya. Nah, untuk yang channel offline adalah banner. Dari tampilan toko kita nanti, orang akan mengetahui dari banner, sehingga orang akan tertarik dari promosi-promosi dari banner yang kita buat itu. Nah, untuk yang keempat, elemen keempat adalah customer relationship. Dalam hal ini, bagaimana cara kita agar pelanggan itu tetap loyal terhadap usaha yang kita miliki, sehingga pelanggan tidak merasa bosan, tidak tertarik terhadap produk yang lain karena kita memberikan pelayan pelanggan yang ramah dan profesional di toko. Nah, sehingga pelayanan sendiri dan keramahan kita nanti itu akan menyentuh dari pembeli karena orang akan menilai kalau kita baik, pelanggan pun akan nyaman. Yang kedua, ada respon cepat terhadap pertanyaan atau keluhan pelanggan melalui media sosial atau saluran komunikasi lainnya. Penilaian seperti di Gojek atau penilaian pada komentar di sosial media itu akan meningkatkan penjualan kita juga. Nah, seperti contohnya itu di Gojek, di GoFood itu kan ada penilaian bintang di toko, bahkan dirasa sehingga kita itu dapat memperbaiki apa yang menjadi keluhan pelanggan kita nanti. Yang ketiga ada program loyalitas atau diskon khusus untuk pelanggan tetap. Nah, kita dapat menyediakan seperti voucher atau kita membuat seperti card yang mana itu khusus untuk pelanggan setia kita yang ingin membuat member di toko kita nanti, sehingga kita dapat menilai seberapa pelanggan itu sering membeli, sehingga kita juga memberikan diskon atau potongan harga terhadap member-member itu nanti. Nah, untuk elemen yang selanjutnya adalah elemen kelima yang mana menjelaskan tentang key resource. Key resource sendiri menjelaskan tentang sumber daya apa yang mendukung usaha meal crab sendiri, yang mana sumber daya manusia yang terdiri dari peralatan dapur dan produksi untuk membuat meal crab. Kualitas dari peralatan yang dimiliki memadai juga mendorong kita semangat untuk membuat dan juga memberikan kualitas yang baik juga dalam adonan, sehingga dari pembuatan adonannya juga baik, hasilnya juga baik. Yang kedua, ada karyawan yang terampil dalam pembuatan dan dekorasi kue. Hal ini juga penting karena karyawan yang terampil juga akan memberikan kualitas yang terbaik dalam pembuatan meal crab itu sendiri. Sehingga dalam hal ini ada dekorasi kue. Dekorasi kue ini juga akan memengaruhi bagaimana pembeli akan menilai produk yang akan kita jual, sehingga keterampilan dari karyawan juga akan mempengaruhi dari tampilan meal crab sendiri. Nah, seperti bagaimana cara menghias meal crab itu, dan bagaimana cara memotong meal crabs itu, dan bagaimana cara karyawan membuat packaging yang menarik juga, sehingga kebersihannya juga itu juga akan menarik penilaian pembeli terhadap produk yang akan kita jual. Nah, selanjutnya ada toko fisik atau tempat produksi. Nah, di sini toko fisik maupun tempat produksi yang menarik atau bahkan dari tampilan luarnya saja sudah wah, ternyata tokonya bersih,
sehingga akan menciptakan kenyamanan juga dalam karyawan memproduksi meal crab ini sendiri. Sehingga hal ini juga akan mempengaruhi terhadap pembuatan meal crab itu sendiri. Yang ketiga ada platform media sosial dan situs web untuk pemasaran dan branding, sehingga kita memberikan kepada pelayanan juga kepada orang yang ingin membeli, tapi karena jauh juga kita menyediakan Gojek, GoFood, atau kita menyediakan COD, sehingga kemudahan kita kemudahan yang diberikan kepada pelanggan terhadap pembelian produk kita itu juga pelanggan bisa gampang dan mudah gitu. Nah, untuk elemen yang selanjutnya itu mengenai aktivitas. Dalam hal ini kegiatan apa saja dalam bisnis yang kita jalani. Dalam kegiatan bisnis meal crab ini kita perlu mengembangkan dan menyempurnakan resep meal crab, sehingga bagaimana kita itu mendapat masukan, mendapat keluhan dari seperti pembeli memberikan, kok rasanya terlalu manis, atau kok packagingnya gini. Nah, itu nanti akan memberikan kita bagaimana kita itu mengembangkan lagi, menginovasikan lagi agar pelanggan itu tetap tertarik terhadap produk kita, sehingga penyempurnaan resep dari meal crab sendiri juga perlu, pengembangan sendiri juga perlu gitu. Nah, yang kedua ada pembuatan dan penyajian meal crab. Nah, pembuatan ini dari mana kita itu menyajikan, karena dalam sajian meal crab itu sendiri itu terdiri dari beberapa potongan kue yang disajikan segitiga dalam bentuk mika, sehingga pelanggan itu akan menarik dari packaging yang kita berikan. Nah, sehingga tertarik, kok bentuknya itu seperti itu, kok sepertinya membuat kita seperti orang kalau bilang kayak tergoda. Nah, yang ketiga ada manajemen persediaan dan pembelian bahan baku. Nah, kami tetap menyetok bahan baku dan pembelian bahan baku itu kita juga tidak seperti orang bilang sak-sae. Kita menyediakan persediaan stoknya itu tetap ada, dan pembelian bahan baku juga yang berkualitas. Kita bekerja sama dengan para penyedia bahan baku roti, kue. Kita mendapatkan kualitas harga yang terjangkau, sehingga walaupun harganya itu terjangkau, walaupun harganya itu murah, tapi kualitas yang kita berikan kepada pelanggan terhadap meal crab itu sendiri itu juga masih bisa dikonsumsi dengan baik, masih bisa dimakan, sehingga tidak tertinggal pada crab umumnya yang dijual di toko kue yang besar. Yang ketiga, yang keempat ada pemasaran dan promosi untuk menarik pelanggan. Nah, kita perlu adanya pemasaran secara langsung dan promosi untuk menarik pelanggan, seperti buy to get one atau diskon pembelian sekian. Nah, itu nanti juga akan menarik para pelanggan kita agar tetap stay terhadap produk yang akan kita jual. Nah, untuk elemen yang selanjutnya adalah elemen ketujuh, yaitu key partners. Bagaimana rekan kerjasama yang membantu aliran bisnis meal crab ini tetap berjalan. Kita itu bekerja sama dengan siapa saja. Yang pertama ada pemasok bahan baku berkualitas tinggi, atau penyedia seperti toko kue dan juga toko buah. Karena di sini kita juga pertama kita memerlukan toko kue itu yang kualitasnya itu baik dari bahannya dan harganya juga terjangkau. Nah, misalkan di sini kita itu perlu tepung, telur, krim, dan rasa-rasa dari kue, seperti krimnya nanti kualitasnya itu sedang atau dapat tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, namun rasanya itu tetap sama dan memberikan yang terbaik. Nah, untuk elemen yang selanjutnya adalah elemen ketujuh mengenai key partners. Key partners sendiri itu dapat menjelaskan tentang rekan kerjasama yang membantu
berjalannya usaha meal crab ini, sehingga kami meal crab sendiri bekerja sama dengan pertama pemasok bahan baku berkualitas. Nah, di sini kita memerlukan toko bahan kue yang lengkap dan harganya yang terjangkau dengan kualitas yang disediakan itu juga baik. Nah, karena di sini kita itu juga misalnya kayak tepung, telur, krim dan rasa-rasa dari kue. Kita juga perlu toko buah juga, karena di situ ada varian rasa buah juga yang menjadikan topping, sehingga kita memerlukan harga yang bersahabat sehingga dapat kita mendapat keuntungannya sedikit, akan tetapi kita itu terus-menerus membuatnya gitu. Jadi seperti toko. Nah, untuk yang kedua ada mitra pengiriman untuk layanan pesanan antar. Nah, di sini kami bekerja sama dengan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Nah, di sini memudahkan para pembeli yang jauh jaraknya dengan kita atau mager untuk datang ke toko kita dapat bekerjasama dengan layanan online sehingga dapat memudahkan para pembeli tetap mengkonsumsi dan merasakan cita rasa dari meal crab kita. Untuk elemen yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang cost struktur. Cost struktur sendiri adalah menjelaskan biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan meal crab. Yang pertama ada bahan baku untuk pembuatan meal crab sendiri. Dan yang kedua ada gaji dan upah karyawan. Yang ketiga ada biaya operasional toko fisik atau dapur produksi. Yang keempat ada pemasaran promosi. Yang kelima ada biaya logistik dan pengiriman. Dari itulah biaya yang perlu dikeluarkan dalam meal crabs. Nah, untuk elemen yang terakhir adalah revenue stream. Revenue stream ini menjelaskan tentang pendapatan yang kita dapat dari penjualan meal crab ini sendiri. Yang pertama ada penjualan langsung di toko fisik. Nah, yang kedua ada pendapatan dari penjualan kepada kita menitipkan barang atau kita menitipkan kue kita ini kepada toko-toko sekitar kue, itu juga bisa. Nah, yang ketiga adalah layanan pesan antar dan biaya pengiriman tambahan, sehingga seperti COD itu ada biaya tambahannya, dan dari layanan pesan antar itu seperti Gojek, GoFood, nah itu nanti dapat pemasukan kita, menambah pemasukan untuk kita. Sekian presentasi saya mengenai business model Canvas dari rencana usaha meal crab yang akan saya jalankan. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.